kita Yesus Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Saudara-saudara, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pagi hari ini kita mau menikmati anugerah Tuhan itu, kita mau menikmati Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau katakan satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh haleluya, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku minta Tuhan, oh haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang
katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, haleluya, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, haleluya. Kami mengamini lagu ini Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami bisa menikmati Engkau ya Tuhan. Kami bisa menikmati kemurahan-Mu. Kami bisa menikmati kehadiran-Mu. Kami bisa menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga hari ini kami bisa ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami, tiap-tiap kami ya Tuhan. Mengurapi pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pada hari ini Tuhan, dengan urapan yang daripada Engkau. Kami tahu Tuhan, kami penuh dengan kekurangan, tetapi Engkau Allah yang luar biasa itu, Engkau akan memperlengkapi kami, mengurapi juga setiap jemaat-Mu yang hadir. Kiranya Tuhan kami bisa menaikkan pujian dan penyembahan kepada Engkau di dalam roh dan kebenaran. Berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan urapan yang daripada Engkau. Engkau mau taruh perkataan-Mu di dalam bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang paling mengenal kami. Engkau yang paling tahu kebutuhan kami ya Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau ada anak-anak-Mu yang masih ada dalam perjalanan atau masih ada di rumah. Kiranya Engkau menyertai mereka, mempercepat langkah mereka untuk tiba di tempat ini. Kalau ada kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu konsentrasi kami bersatu hati. Kami usir di dalam nama Yesus. Biar Engkau saja yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyanyikan satu lagu yang mengatakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Saudara-saudara, pada saat kita menyanyikan lagu ini, mungkin lagu ini sering dinyanyikan ya saudara-saudara, tapi
bagaimana kita menempatkan Yesus di dalam hati kita. Biar kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan mengamini lagu itu bahwa Yesus adalah permata hati kita. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Katakan dengan segenap hati dan jiwaku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Sekali lagi kita katakan, dengan segenap hati kita mau bangkit berdiri. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku
menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh haleluya, kita beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Lagu ini mengatakan, biar Tuhan jadikan kami indah, semakin indah bagi Tuhan. Bukan bagi orang-orang di sekitar kita, tapi bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau kasih salam kiri kanan, kita mau nyanyikan datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Oh haleluya, haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan, kita katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Amin saudara-saudara. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh haleluya.
segala raja. Oh haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh haleluya. 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 Silakan duduk saudara-saudara. Saudara mengaminkan bahwa Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Saudara-saudara, pada saat kita berkata dalam nama Yesus, saya sudah sering kali menyampaikan hal ini. Pada saat kita mengatakan dalam nama Yesus di dunia ini, dunia roh di surga dan di bumi itu bergerak ya saudara-saudara. Jadi jangan menyepelekan nama Yesus. Puji Tuhan. Saya buka ruang kesaksian, mungkin ada yang mau bersaksi? Ada saudara-saudara? Tidak ada? Kalau tidak ada saya mau mengundang kaum wanita untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Saya persilakan.
Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan. Nanti saya minta saudari Santi berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Kau telah menyertai kami ya Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami ya Tuhan umat-Mu dapat kembali datang ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan kami layak di hadapan-Mu. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Tadi pujian kaum wanita mengatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Rancangan yang Dia berikan adalah rancangan damai sejahtera. Kita mau bawa persembahan sambil nyanyi satu lagu yang mengatakan Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Oh haleluya Yesus. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh haleluya. 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 Kita sudah menyanyikan bahwa kita punya Tuhan yang maha besar. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Pagi hari ini kita mau menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Saudara, jangan anggap kita beribadah itu cuma rutinitas yang setiap minggu kita lakukan. Tapi biarlah setiap kali ibadah kita bisa merasakan Tuhan hadir dalam hati kita. Kita mau naikkan satu lagu lama. Ini salah satu lagu kesukaan saya juga. Saudara perhatikan kata-katanya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa. Kita mau aminkan lagu ini. Haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan sekali lagi, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, Oh haleluya. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, haleluya Yesus, sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sekali lagi kita katakan, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa. Layaklah
serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Sikialah. Haleluya. 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 Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau layak disembah. Engkau layak diagungkan. Engkau layak dimuliakan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada Allah yang dapat menyamai Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk kami kembali bersekutu sesama jemaat Tuhan. Terlebih kami bersekutu dengan Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Terima kasih Yesus, terimalah pujian kami, terimalah hormat kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman. Engkau memakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Terima kasih Roh Kudus, urapi umat-Mu pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan, sehingga setiap ayat baris firman Allah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Pagi ini firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Yonatan sebagai wakil gembala. Silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tiba saatnya untuk mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, ya. Ada hubungannya dengan khotbah yang Bapak Gembala sampaikan minggu lalu, ya. Tentang mengapa banyak orang Kristen yang menderita, susah hidup di dalam dunia ini. Ya. Kemarin juga kita sudah baca di dalam salah satu ayat kita baca adalah di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24. Di mana Yesus mengemukakan syarat untuk bisa mengikut Yesus. Ya, kita akan kembali baca ayat itu untuk menjadi ayat pokok yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka kitab kita di dalam Injil Matius. Pasal yang ke-16, ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi saya baca supaya saudara dengar dengan menyimak, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, kita mau lebih mendalami maksud dari ayat-ayat ini supaya saudara mengerti, ya, apa maksud firman Tuhan.
Kita sudah sangat sering mendengar kata menyangkal diri, memikul salib. Apa maksud dari perkataan atau kata-kata tersebut bagi kita orang percaya? Nah, pagi hari kita akan membahas dan akan mendalami hal tersebut. Ya, kalau kita perhatikan di sini Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku. Saya sudah pernah sampaikan dalam khotbah saya lupa mungkin kira-kira 2 bulan atau 3 bulan yang lalu tentang murid Yesus. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, tidak ada kata pengikut. Saya sudah pernah sampaikan. Yang ada kata murid. Nah, di sini juga Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku. Ya. Banyak perikop ini itu ditulis di dalam 3 Injil sinoptik, saudara-saudara, di dalam Matius, di dalam Markus, dan di dalam Lukas. Persis seperti ini, syarat mengikut Yesus dituliskan oleh ketiga penulis kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, sama persis kata-katanya. Jadi ini menunjukkan suatu pesan yang penting yang ditangkap oleh murid-murid pada abad pertama Yesus melayani di muka bumi dan disampaikan kepada gereja Tuhan. Bahwa hal mengikut Yesus itu adalah hal yang sangat serius. Hal yang sangat-sangat penting. Karena itu disampaikan oleh ketiga penulis kitab Injil bagi kita gereja Tuhan. Nah, kita akan perhatikan kata-kata ini dengan lebih mendalam. Pertama dikatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Ya. Menyangkal diri, mungkin banyak orang punya persepsi yang salah. Menyangkal diri apa? Menyangkal diri itu ialah puasa. Kita sering dengarkan istilah, mari kita melakukan ibadah puasa untuk menyangkal diri. Apakah betul puasa itu menyangkal diri? Betul. Tapi bukan menyangkal diri itu artinya puasa. Menyangkal diri itu memiliki arti yang jauh lebih luas dan jauh lebih dalam. Nah, ini yang kita perhatikan. Kata menyangkal diri yang ditulis dalam ketiga kitab Injil tadi, itu di dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata ernomai atau aparnomai. Ya, ada Injil yang menulis ernomai, ada yang menulis aparnomai, tapi artinya sama. Sederhana artinya apa? Kata ernomai itu artinya sebenarnya menolak, saudara-saudara. Menolak. Kalau dalam bahasa Inggris juga kata deny, menyangkal, menolak. Sama seperti ketika Petrus melihat Yesus ditangkap. Kamu murid Tuhan Yesus ya? Dia bilang, oh tidak, aku tidak kenal. Dia menolak, dianggap murid Yesus. Dia menolak, dianggap pengikut Yesus. Disebut dia menyangkal. Nah, itu menyangkal Yesus, menyangkal orang. Sekarang apa yang maksudnya menyangkal diri? Apakah artinya kita menolak diri kita? Apakah artinya kita tidak mau terima diri kita apa adanya? Nah, itu pengertian yang salah, itu pengertian yang keliru. Menyangkal diri bukan berarti kita menolak atau tidak mau terima diri kita. Menyangkal diri di sini artinya, saudara-saudara, lebih tepat dikatakan kita itu tidak lagi menjadikan diri kita itu sebagai pusat. Menolak atau tidak lagi menjadikan diri kita itu sebagai center dari kehidupan kita. Itu arti dari kata menyangkal diri. Pada abad-abad pertengahan, abad-abad mula-mula, abad kedua, abad ketiga perkembangan gereja, itu ada suatu ajaran yang namanya ajaran itu namanya disebut ajaran genosis ya. Apa itu? Itu ajaran yang mengajarkan bahwa dunia roh dan dunia materi itu terpisah total. Semua yang bersifat roh itu baik, semua yang bersifat materi, fisik itu jahat. Makanya muncul ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Gnostik itu namanya, ajaran gnostik itu banyak ajaran-ajaran yang aneh. Salah satunya menolak Yesus itu sebagai Allah. Karena menurut mereka nggak mungkin manusia daging itu bisa bersatu dengan Allah yang roh.
Itu salah satu ajarannya. Banyak ajaran implikasi dari pemahaman bahwa roh dan materi itu terpisah, itu implikasinya banyak sekali. Itu membuat kegoncangan di dalam gereja. Salah satunya tadi saya katakan menolak bahwa Yesus itu adalah Allah sekaligus manusia. Karena menurut mereka nggak mungkin. Ya. Nah, salah satu juga efeknya pada pengertian penyangkal diri. Mereka menganggap penyangkal diri itu artinya kita membenci daging ini. Makanya muncul ajaran-ajaran seperti orang yang mengasingkan diri, menyiksa diri, menyakiti diri. Untuk apa? Karena tubuh ini jahat, tubuh ini material, tidak bisa memiliki nilai yang bisa menerima anugerah Allah yang sifatnya roh itu. Makanya ada ajaran-ajaran yang membuat orang Kristen, ada yang mengungsi, mengasingkan diri, dia menyendiri, bahkan menyakiti dirinya. Karena beranggapan bahwa tubuh ini harus disangkal, tubuh ini harus dimatikan, tubuh ini harus ditekan. Itu bukan hal yang tepat, saudara-saudara. Kita tidak boleh menyakiti tubuh kita. Karena firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Orang dikasih asap aja nggak boleh, apalagi dipukulin, saudara-saudara. Ya kan tubuh kita kan bait Allah, makanya dikasih asap aja nggak boleh. Saudara ngerti maksud saya ya? Dikasih asap aja nggak boleh, apalagi disakiti, dipukuli. Ada kan saudara lihat di beberapa daerah ketika merayakan Paskah misalnya, mereka pukul diri. Ada ordo-ordo Katolik pada abad-abad mula-mula, itu mereka kalau mereka merasa ada suatu godaan yang berat bagi dirinya, apa yang mereka lakukan? Mereka ambil pisau, saudara-saudara. Mereka tusuk tangannya, mereka toreh-toreh badannya. Kalau saudara pernah baca buku atau pernah melihat film Da Vinci Code, itu ada itu, ordo itu. Begitu dia merasa makin berat godaan itu, dia akan berlutut, berdoa, dia buka baju, dia ambil seperti cemeti. Pernah saudara tahu itu? Itulah dampak dari ajaran Gnostik. Tubuh itu harus dimatikan. Karena itu material. Nah, bukan itu maksudnya saudara-saudara menyangkal diri. Ya. Kalau menyangkal diri itu maksudnya itu, wah ini yang datang pada pagi hari ini semuanya serem-serem ya, pasti badannya banyak luka-luka ini. Karena mau menyangkal diri. Tetapi yang dimaksud menyangkal diri tadi adalah tidak lagi menjadikan diri kita atau menolak menempatkan diri kita sebagai pusat. Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, jangan lagi jadikan dirimu sebagai pusat hidupmu. Karena kalau kamu jadikan dirimu sebagai pusat hidupmu, kamu gak akan bisa mengikut aku. Ya bagaimana bisa mengikut Yesus? Mau mengikut Yesus, sebentar dipikir kepentingan. Kan ada di bagian lain Alkitab, ada orang-orang ketika dipanggil Tuhan katakan, mereka menjawab, oh Tuhan, saya minta waktu. Karena saya baru membeli ladang. Biarkanlah saya mengurus ladang saya dulu, baru saya mengikut engkau. Ada juga orang ketika dipanggil Tuhan, dia berkata, oh Tuhan, beri saya waktu. Orang tua saya baru meninggal, biar saya urus dulu orang tua saya. Banyak dalil-dalil dan alasan-alasan yang membuat kita tidak bisa mengikut Yesus dengan total. Terutama alasan tersebut sebagian besar adalah karena kepentingan diri. Karena apa? Karena kita masih menjadikan diri kita sebagai pusat. Itulah yang disebut egosentris. Yang Yesus mau, ketika kita mau mengikut dia, kita harus tidak lagi menjadikan ego kita sebagai sentris. Kita harus geser ego kita, Yesus yang harus menjadi pusat. Baru bisa. Artinya apa? Yang kita pikirkan tidak lagi kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan Tuhan. Yang kita pikirkan tidak lagi mau kita sendiri, tapi maunya Tuhan. Yang tidak kita pikirkan rencana-rencana kita sendiri, tapi rencana Tuhan atas hidup kita. Itulah maksudnya menyangkal diri. Menggeser, menolak diri kita sebagai pusat, menjadikan Kristus sebagai pusat. Itulah yang dimasukkan dalam ayat-ayat Alkitab. Di dalam Galatia 2 ayat 20 kita baca. Namun aku hidup, perhatikan,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah maksud menyangkal diri. Memang kita masih hidup di dalam daging. Enggak apa-apa, dagingnya enggak usah disiksa-siksa. Tapi kita harus paham bahwa aku menghidupi suatu kehidupan yang bukan lagi aku sendiri. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah menyangkal diri. Memang kita secara fisik masih ada dagingnya. Kita masih menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi sebagai orang yang mau mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri, harus menyadari bahwa pusat hidup kita bukan lagi ego kita. Pusat hidup kita adalah Kristus. Kenapa begitu? Ya kita harus sadar konsekuensi dari penyelamatan. Yesus berkata, ya. Paulus berkata dalam tulisannya, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu permuliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika kita percaya menerima karya penyelamatan Yesus, sesungguhnya hidup kita ini sudah bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Allah. Nah itu ditunjukkan dengan kedaulatan Allah atas hidup kita. Seperti dikatakan dalam Galatia lagi. Hidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kita sering nyanyi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Wah semangat nyanyinya. Tapi saudara ngerti enggak maksudnya itu? Dan konsekuensinya saudara ngerti enggak? Itu menyangkal diri. Bukan lagi si aku yang ada di dalam daging kita ini. Si ego yang ada di dalam diri kita ini. Diri itu dalam bahasa Yunani ego, saudara-saudara. Ini dikatakan, bukan lagi aku yang ada, tapi Kristus. Nah orang-orang seperti inilah baru bisa menjadi pengikut Yesus. Ketika dia sudah tidak lagi menempatkan egonya sebagai pusat hidupnya, tapi Yesus yang ada di dalam dirinya itulah menjadi pusat kehidupannya. Dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya bukan milik dia lagi dan bahwa pusat hidupnya adalah bukan dirinya lagi melainkan Kristus, maka dia akan hidup dengan cara yang berbeda. Dia hidup dalam iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku. Hidupnya itu berhubungan dengan Tuhan. Hidupnya berurusan dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita orang percaya berbeda sama orang-orang yang tidak percaya. Orang percaya nggak ada urusan sama Tuhan. Dia nggak peduli sama Tuhan, Tuhan nggak peduli sama dia. Tapi orang yang percaya menerima Yesus, mau menjadi pengikut Yesus, harus menjadikan Yesus sebagai pusat. Dan cara hidupnya berbeda, dia akan hidup dalam iman kepada Yesus yang adalah pusat hidupnya. Maka dia akan menjadi seorang pengikut Yesus yang loyal, yang setia. Dikatakan lagi dalam bagian Alkitab yang lain tentang menyangkal diri tadi, ya. Filipi 1 ayat 21. Ini lebih ekstrim perkataan Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa hidup? Definisi Paulus, hidup adalah Kristus. Nah, itu lebih ekstrim lagi. Itulah arti menyangkal diri, saudara-saudara. Ketika hidup kita itu adalah Kristus. Artinya semua yang aku lakukan, semua yang aku perbuat, semua yang aku pikirkan, semua yang aku rencanakan, semua yang aku inginkan, semua yang aku harapkan, semua itu adalah untuk Kristus. Untuk Kristus. Apakah artinya kita tidak boleh memiliki harapan, tidak memiliki cita-cita, tidak boleh memiliki angan-angan? Boleh, tapi cita-cita kita sebelum mengenal Tuhan sama setelah mengenal Tuhan itu harusnya berbeda. Karena apa? Cita-cita kita, keinginan kita, harapan kita
usaha-usaha kita lakukan setelah kita mengenal Tuhan, itu semata-mata dilandaskan pada dalam Galatia 2:20 tadi katakan, oleh iman kepada anak Allah. Dasarnya adalah iman. Dasarnya percaya kita kepada rencana Allah dalam hidup kita. Apakah bisa berubah? Kemungkinan bisa berubah. Apakah bisa sama? Boleh jadi bisa sama. Tapi yang jelas, sekarang saudara bercita-cita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara berharap suatu terjadi itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup adalah Kristus. Karena hidup bukannya aku lagi, tapi hidup adalah Kristus. Itulah menyangkal diri. Kemudian di dalam Kolose 3 ayat 4 juga dikatakan, Paulus berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kita bisa menikmati kemuliaan Kristus ketika Kristus itu adalah hidup kita. Dikatakan Kolose, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, maka kita juga bisa bersama-sama menyatakan kemuliaan kita bersama dengan Kristus. Karena apa? Karena memang hidup kita adalah Kristus. Itu konsekuensinya saudara-saudara. Ketika kita menyangkal diri, menjadikan Kristus sebagai pusat. Jadi nggak mungkin kita menjadi orang Kristen itu hidup dalam ada dua individu di dalam diri kita. Ada Kristusnya, tapi ada ego kita. Selalu ada dua hal ini, dua pribadi ini yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara nggak akan pernah bisa jadi pengikut Kristus, pengikut Yesus. Karena seringkali kepentingan pribadi bertentangan dengan keinginan Kristus. Seringkali apa yang Kristus harapkan, itu bukan yang kita harapkan. Apa yang Kristus mau, itu bukan yang kita mau. Apa yang Yesus rencanakan, itu bukan yang kita rencanakan. Oleh sebab itu kita harus menyangkal diri, menggeser diri kita dari pusat kehidupan dan menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Baru kita bisa menjadi pengikut Kristus. Ya. Itulah arti menyangkal diri saudara-saudara. Ya. Jadi tidak sesederhana menyakiti diri atau menolak badan. Tapi harus lebih dari itu. Ide utamanya itu, siapa yang ada dalam diri kita sekarang? Siapa yang menjadi pusat? Nah ini yang harus kita renungkan saudara-saudara. Kalau gitu nggak gampang jadi orang Kristen. Benar, tidak gampang saudara-saudara. Saudara harus bisa menggeser si aku di dalam dirimu itu. Pelan-pelan digantikan dengan Kristus. Maka saudara bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan lanjut. Kemudian itu adalah syarat yang pertama dikatakan. Untuk menjadi pengikut Yesus kamu harus menyangkal diri. Itu pertama. Nah pengertian seperti tadi. Yang kedua dikatakan dan ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya. Memikul salibnya. Ini juga kalau diterjemahkan secara hurufiah itu artinya bisa ngaco saudara-saudara. Saudara pernah lihat di Filipina? Pernah lihat di Filipina kalau menjelang Paskah apa yang terjadi? Wah konvoy orang-orang yang memikul salib ya saudara-saudara tahu ya. Prosesi Via Dolorosa, pikul salib, bahkan wah itu tadi saya bilang badannya dicampukin beneran itu. Nah itu penafsiran yang salah dari ini. Menyangkal diri dan memikul salib itu dari sini tuh ayatnya itu saudara-saudara. Itu warisan dari ajaran Gnostik itu. Dari abad-abad mula-mula gereja. Sampai sekarang itu masih ada yang mempraktekkan itu. Kesannya waduh begitu dramatis. Ketika saudara menonton, ada pernah di kanan kiri orang-orang menangis. Karena memvisualisasikan penderitaan Kristus itu sepertinya waduh begitu luar biasa ya. Terasa sekali suasana seperti kita dibawa kembali ke 2000 tahun yang lalu. Berjajar berdiri di jalan Via Dolorosa menyaksikan Yesus. Tapi sekarang Yesusnya konvoy banyak banget, nggak cuma satu. Itu setelah saya pernah ikuti saya pernah baca
atau saya pernah menyelidiki tentang hal itu ketika orang-orang yang mau melakukan itu enggak, sebelum melakukan itu dia dilakukan semacam ritual dulu saudara-saudara, dipercik air suci, didoakan dulu dan lain sebagainya. Jadi enggak merasa sakit. Saya pikir ini kayak mirip-mirip ini ya, debus. Mirip-mirip debus ya. Nah ini karena pengertian yang salah tentang ayat ini. Kan kalau mengikut Yesus kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Apakah seperti itu? Nah kata memikul salib, memikul itu di dalam bahasa asli Alkitab ada dua saudara, dua kata yang diterjemahkan memikul. Yang pertama itu lambano. Lambano itu artinya apa? Memikul secara fisik, benar-benar mikul, manggul lah kalau kita bilang. Manggul, mikul. Tapi ada kata yang kedua, airo. Nah pada ayat yang kita baca ini dalam syarat yang Yesus kemukakan, ia harus memikul salibnya, dia gunakan kata airo. Airo itu sebenarnya arti harafiahnya itu adalah mengangkat dalam arti begini, apa ini kira-kira? Mengacungkan atau meninggikan. Itu airo. Kalau lambat itu begini. Airo itu mengangkat, mengagungkan atau meninggikan, itu arti harfiahnya. Nah kalau disebut memikul itu sebenarnya nggak tepat, karena airo lebih tepat kalau dikatakan itu meninggikan itu apa? Kita ingin memuliakan sesuatu, untuk menunjukkan sesuatu. Ya, ini loh hal yang saya tunjukkan, ini loh hal yang saya angkat gitu ya. Nah jadi lebih tepat arti airo itu sebenarnya bukan memikul, tetapi menanggung saudara-saudara. Contohnya kita baca di dalam Matius 27 ayat 32. Kata airo ini ya, Matius 27 ayat 32. Ini kata yang sama. Ini peristiwa ketika Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Perhatikan, orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, kata memikul di sini airo, bukan lambano. Jadi si Simon orang Kirene itu dipaksa memikul salib Yesus. Nah ini kata pemikul di sini sama di dalam Matius 16 ayat 24 yang kita baca. Apa artinya? Loh si Simon orang Kirene itu nggak tahu apa-apa saudara-saudara. Dia lagi datang, dia dikatakan Kirene, orang dari Kirene, orang dari luar kota. Mungkin dia nggak terlalu ngeh apa yang sedang terjadi pada saat itu di Yerusalem. Mungkin dia datang untuk dagang, mungkin dia datang untuk wisata, mungkin dia datang untuk menjenguk keluarganya. Nggak ada urusannya dia sama peristiwa yang sedang terjadi di Yerusalem, sedang heboh-hebohnya tentang pengadilan dan penghukuman Yesus. Dia lihat ada rame-rame apa ini ya di jalan, datang dia nongol begitu kepalanya melongok begini, orang itu sini kamu maju sini. Kaget dia, kenapa? Nih pikul salib orang ini bawa. Itu airo, saudara-saudara. Artinya apa? Dia menanggung sesuatu yang harusnya enggak dia, itu. Simon orang kira enggak tahu apa-apa. Datang ujuk-ujuk nongol dipanggil tentara Romawi suruh manggul. Mimpi apa gua semalam ya. Itu arti airo, lebih tepat menanggung. Jadi barang siapa ingin mengikut aku dia harus menyangkal dirinya dan menanggung salibnya. Sebagai orang Kristen kita harus memahami saudara-saudara. Banyak kali dalam konsekuensi menjadi orang Kristen itu seperti itu. Ya, kita harus menanggung hal-hal yang seharusnya nggak ada urusan sama saya. Kenapa saya harus tanggung ini? Iya kan? Nah untuk menjadi pengikut Yesus kita harus siap itu. Kalau di dalam Lukas dikatakan malah memikul salibnya setiap hari. Ya, kita baca di dalam Lukas, coba Lukas 9. Itu perikop yang sama saudara-saudara.
hal mengikut Yesus. Bentar, saya baca. 9 ayat 22. Nah, kita baca ayat yang ke-23. 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, setiap memikul salibnya setiap hari, menanggung salibnya setiap hari. Sebagai orang yang mengikut Yesus harus siap-siap, saudara. Setiap hari saudara harus siap. Nanggung sesuatu yang bukan seharusnya saudara tanggung. Disalah mengerti orang, difitnah orang, disakiti orang. Itu adalah konsekuensi dari mengikut Yesus. Pada saat itu bagi murid-murid Tuhan Yesus, mereka belum menyadari itu sampai ketika Yesus sudah disalibkan. Bahwa mereka menjadi suatu kelompok yang tersingkirkan. Mereka dianggap kelompok sesat, aliran Yahudi sesat. Dimusuhi semua orang. Mereka mengungsi, mereka bersembunyi, mereka bersekutu dengan diam-diam. Mengapa kami harus mengalami semua ini? Gereja mula-mula, mereka berbuat baik, beramal, bersedekah, menolong orang. Mereka difitnah, mereka dikejar-kejar, mereka ditangkap, mereka dibunuh saudara-saudara. Banyak yang ditangkap tanpa diadili, harus dipenjara dan menanggung berbagai siksa. Kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di zaman sekarang, juga menanggung hal yang sama. Ya. Tidak jarang perbuatan-perbuatan baik kita disalah mengerti. Kadang-kadang bahkan apa yang kita lakukan itu disalah mengerti orang. Kita dicap orang yang sok suci lah. Kita dicap orang yang urusannya surga melulu. Kita dicap macam-macam. Bahkan tidak jarang juga kita mengalami aniaya. Banyak kan gereja-gereja yang melakukan baksos misalnya. Itu ditafsirkan secara salah. Oh, ini kristenisasi. Orang beribadah di rumah-rumah. Dilarang, ditangkepin, diusir. Itu secara kelompok, secara pribadi saudara sendiri mengalami mungkin hal-hal yang saya nggak bisa jelaskan karena itu saudara yang tahu. Tapi saudara harus menyadari bahwa itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Syarat untuk mengikut Yesus, pertama harus menyangkal diri, tidak lagi menjadikan diri sebagai pusat. Kedua harus siap-siap menanggung salib setiap hari lagi saudara-saudara. Jadi ini suatu hal yang real. Memikul salib itu bukan seperti yang dilakukan saudara-saudara kita di Filipina, hanya sekali setahun saat Paskah. Bukan itu mah mungkin kalau itu diniatin saudara-saudara semua bisa saya rasa. Ya semprot antiseptik lah ya punggungnya. Atau anti sakit ya. Semprotin dulu ya, ikutin upacara itu. Mungkin saudara semua bisa. Setahun sekali kan. Tapi kalau setiap hari harus menanggung salib, bisa enggak? Rela enggak? Bersedia enggak? Itu syarat mengikut Yesus, saudara-saudara. Ya jadi setiap hari kesel, sakit hati karena disalah mengerti, karena disalah pahami, karena difitnah, karena digosipin. Itu udah makanan kita sehari-hari. Karena apa? Sudah ditulis oleh Lukas, pikul salibmu, tanggung salibmu setiap hari. Jadi kalau hal itu terjadi, ya jangan marah-marah dong. Ya, jangan ngamuk dong. Amin. Tadi yang aminnya kenceng Pak Gunawan. Amin. Nah, baru sudah siap semua nih menjadi pengikut Yesus. Ini suatu hal yang harus kita pahami dari ayat yang kita baca itu. Itu selintas kita udah sering banget dengar ayat itu. Menyangkal diri, memikul salib. Maksudnya apa? Maksudnya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu maksudnya.
Karena itulah syarat mengikut Yesus. Kalau tidak bisa memenuhi syarat itu, saudara nggak akan bisa menjadi pengikut Yesus. Karena begitu saudara mengalami suatu hal yang seharusnya nggak saudara tanggung, saudara akan bilang, ih ogah amat dah. Apa urusannya saya harus mengalami semua ini? Mengapa saya menjadi orang Kristen malah menerima hal-hal seperti ini? Nggak mau saya jadi orang Kristen. Gugur, gagal jadi pengikut Yesus. Ya, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya dikatakan kenapa memang orang Kristen itu harus menderita menanggung sesuatu yang kadang-kadang gak perlu dia tanggung oleh karena percayanya kepada Tuhan. Makanya kan ada yang bertanya kepada Bapak Gembala, kenapa ya sebagai orang Kristen kok saya malah jadi tambah susah, tambah menderita, tambah sengsara. Kita baca di dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Artinya apa? Ya enggak apa-apa kita mengalami penderitaan. Karena Yesus sendiri telah mengalami penderitaan secara badani, secara fisik, secara nyata, secara real di dunia ini sebagai manusia. Makanya kita sebagai pengikut Yesus, kita harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran. Artinya apa? Kita harus memperlengkapi diri kita dengan pikiran. Harus punya pikiran ini. Oh, bahwa Yesus yang saya ikuti aja menderita. Masa saya pengikutnya nggak mau menderita? Itu maksud ayat ini. Ini baru menunjukkan kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Jadi masa mau mengikut Yesus, Yesus yang menderita, kitanya ogah. Ya kagak bisa saudara-saudara. Mau mengikut Yesus, Yesusnya mau memikul salib, kitanya ogah. Ya nggak bisa saudara-saudara. Nggak cocok apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan. Ya saya pengikut Yesus. Pengikut Yesus, Kristen, KTP, Kristen. Kartu baptis, Kristen. Tapi tidak ada penyangkalan diri dan tidak ada kerelaan menanggung salib. Tidak punya pikiran yang siap menderita sama seperti Yesus telah menderita. Enggak akan bisa bertahan saudara menjadi orang percaya di tengah-tengah dunia yang akan semakin bergelora. Karena begitu ego saudara kembali ke pusat, saudara pasti akan tendang Yesus. Saudara akan ikuti dunia ini. Karena itulah yang membuat nyaman, itulah yang membuat enak, itulah yang membuat senang bagi daging kita. Tapi kalau kita tetap benar-benar berpegang menjadi pengikut Yesus yang menyangkal diri dan memikul salib, menanggung salib, saudara akan tetap bisa bertahan apapun yang terjadi di sekitar saudara. Amin. Amin. Itu maksudnya saudara-saudara. Nah, sekarang tadi kita sudah lihat bahwa kita kembali ke ayat yang kita baca tadi di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Sekarang kita baca di bagian bawahnya itu ada contohnya saudara-saudara. Jadi ini satu perikop ini Yesus berkata tentang menjadi syarat mengikut Yesus itu ada contohnya. Ya, kita kembali baca ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, ayat 25 ini uraian-uraian di bawah. Kita hanya bahas ayat 25 aja pada pagi hari ini. Karena perhatikan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya karena aku. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini Yesus bilang setelah dia ungkapkan syaratnya, kamu harus menyangkal diri dan kamu harus menanggung salib. Karena kata Yesus,
Kalau kamu takut kehilangan nyawa, kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau kamu tidak takut kehilangan nyawanya karena aku, kamu akan memperolehnya. Ini juga ditulis di 2 Injil yang lain, yang sinoptik tadi, saudara-saudara. Nah, ayat ini maksudnya apa? Kalau seseorang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa maksudnya kita semua harus siap-siap mati? Kita semua siap-siap dibunuh? Kan barang siapa tidak mau kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau kita saudara baca ayat berikutnya, tapi barang siapa karena aku kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Maksudnya apa? Apakah kalau kita mati karena Yesus, nanti kita akan hidup lagi? Kan nyawanya balik lagi. Itu kalau kita baca secara harfiah mungkin kita mengartikannya begitu. Tapi kita harus mengerti, saudara-saudara, kata nyawa di sini, ini juga dalam bahasa aslinya itu adalah jiwa, bukan nyawa. Ya. Karena kata asli yang digunakan itu adalah psuhe. Psuhe itu psiko kalau sekarang, psikologis, jiwa. Dalam bahasa Ibrani psuhe itu lebih tepat diterjemahkan sebagai jiwa. Karena dikatakan itu dalam terjemahan adalah tempat kedudukan pikiran dan perasaan. The human soul, jiwa manusia, tempat kedudukan kehendak dan perasaan. Ini kata yang ditulis di sini sebagai nyawa. Nah kalau gitu baru bisa nyambung kalimatnya kan. Nggak mungkin orang kehilangan nyawa terus dapat balik lagi nyawanya kan, nggak bisa. Kita kan di dunia ini kan tidak bisa. Setelah mati ya mati, masa nyawanya balik lagi? Tapi yang dimaksud dengan di sini adalah jiwa. Artinya apa? Karena barang siapa mau menyelamatkan jiwanya, artinya apa? Mau mementingkan perasaannya, mementingkan kehendaknya, gak mau pikiran, perasaan, kehendaknya itu hilang, dia pertahankan, justru dia akan kehilangan jiwanya. Tapi barang siapa yang rela kehilangan jiwanya, mengorbankan perasaannya, mengorbankan keinginannya, mengorbankan pemikirannya, demi aku, kata Yesus, dia akan memperolehnya. Ini maksudnya. Jadi seperti orang Kristen kita harus seperti itu. Gak bisa kalau kita mau, karena Tuhan hanya mau mikirin, mempertahankan jiwa kita sendiri, kehendak, pikiran, dan perasaan kita sendiri. Gak mau kita dirugikan, gak mau kita dikurangi satu titik pun dari apa yang menjadi kehendak, perasaan, dan pikiran kita. Pokoknya kita maunya semua nurut kita aja. Maunya pikiran saya yang jadi, maunya kehendak saya yang jadi, maunya perasaan saya yang dijaga. Gak mau saya kalau itu dirugikan, itu dikurangi, saya gak mau. Firman Tuhan bilang justru dia akan kehilangan semuanya. Tapi dia, kalau ada orang yang dengan kesadaran demi nama Yesus, dia rela mengorbankan pikiran-pikirannya. Ngasih usul gak diterima, ya gak apa-apalah. Mungkin yang lain punya usul yang lebih baik. Ide-idenya ditolak, gak disetujui, gak apa-apa. Ya. Perasaannya dikorbankan, harus berkorban perasaan. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melakukan itu demi namaku, demi nama Tuhan, kamu akan mendapatkannya kembali. Artinya apa? Kamu akan mendapatkan hal yang jauh lebih berharga dari apa yang kamu korbankan itu. Ya, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ya. Barang siapa rela mengorbankan psuhe, jiwanya, karena aku, dia akan memperolehnya. Tapi barang siapa ngotot mempertahankan psuhe itu, si aku, itulah si aku, si jiwa, si ego yang ada dalam dirinya, dia justru akan kehilangan. Nah itulah maksud firman Tuhan tentang syarat mengikut Yesus. Menyangkal diri, menanggung salib, rela mengorbankan jiwanya untuk kemuliaan bagi Allah. Pagi hari ini saya gak berkata panjang.
Tapi saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Bagi kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, ya, saudara sendiri yang akan berurusan dengan firman Tuhan itu, ya. Saya sudah sampaikan dan firman Tuhan itu akan bekerja dalam diri saudara masing-masing, ya. Roh Kudus akan menjelaskan, Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan mengajarkan supaya saudara bisa mempraktekkan ayat-ayat firman Tuhan itu. Dan kalau itu terjadi, saudara adalah pengikut Yesus yang sejati. Kita akan melihat gereja ini menjadi gereja yang berkembang. Itulah arti menjadi pengikut Kristus. Pagi hari ini saudara merenungkan, mengoreksi ke dalam diri masing-masing. Sejauh mana saudara sudah memahami, bahkan melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong, kiranya Roh Kudus menguatkan kita semua. Supaya kita bisa menjadi sungguh-sungguh sejatinya pengikut Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Haleluya. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup
Yesus dalamku, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Katakan Yesus, Yesus, haleluya. Oh Yesus, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita berada di rumah Tuhan pagi hari ini. Kita sedang menghampiri tata anugerah Allah. Kita sedang berdiri di hadapan Raja di atas segala raja. Mari kita mau katakan, Tuhan, selidiki hidup kami. Kami ingin Yesus ada dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak menyadari bahwa Yesus telah menebus hidup kami dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Oleh sebab itu kita mau katakan, Tuhan, hidup kami bukan kami lagi, tapi Yesus di dalam kami. Yesus hidup, biarlah masih Yesus hidup dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus, haleluya. Ya lama sih, ya lama sakala mama. Ya lama sekarang. Oh, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, Yesus, tapi Yesus oh, dalamku. haleluya. Yesus, 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 Yesus. Ya lama, ya lama sakara, sakara mati. Ya lama, haleluya, haleluya, Tapi Yesus, 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 Yesus. Ya lama sakara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. hidupku bukannya aku lagi, Terima kasih, tapi Yesus terima dalamku. kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus,
Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami memikul salib. Kami menyangkal diri kami karena kami sudah ditebus, dibayar dengan harga yang sangat mahal, darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Taruh firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali mengabaikan firman-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami percaya Tuhan sedang bekerja. Pagi hari ini Tuhan sedang menyempurnakan iman kami, supaya ketika Yesus datang kedua kali, kami layak untuk menghadap Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah nyatakan kasih-Mu. Tuhan sudah ingatkan kembali pengorbanan Yesus, supaya kami hidup bukan diri kami lagi, melainkan Yesus yang hidup di dalam kami. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai dengan luar biasa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kerajaan Allah diperluas di atas muka bumi ini, dan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita angkat satu pujian dan persembahan dijalankan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Tuhan memberkati persembahan saudara. Saya sebelum kita dengar pengumuman, saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga Ibu Evi
atau Bapak Suhendra yang kemarin sudah mengirim AC yang baru 1, 2, 3. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi agak sedikit adem. Apalagi kemarin ada pesta pernikahan saudara Efraim, saudaraku sekalian. Saya ingat waktu pesta siapa itu ya? Bapak Zuhendra hadir, Konyau hadir. Waduh, keringetan semua badannya sampai basah karena panas, saudaraku sekalian. Puji Tuhan, mungkin ada yang masih tergerak karena AC kita udah lama, saudaraku sekalian, udah 15 tahun. Ini 1, 2, 3, 4, 5 yang lama. Haleluya. Juga terima kasih kepada Bapak Agus Suwarto. Ini saudara lihat, mimbar kita penampilannya berbeda, sudah dipasang peredam partisi. Jadi kita cuman beli bahannya, tapi yang mengerjakan Bapak Agus Suwarto. Haleluya, Tuhan berkati Pak Agus ya. Juga di belakang saudara lihat meja sound systemnya sudah diganti. Masih banyak yang perlu diganti. Haleluya. Saudara bayangkan 15 tahun kita pakai gedung ini, saudaraku sekalian, belum pernah direnovasi. Dan kita berdoa terus supaya bukan cuman gedungnya yang dibaharui, terlebih jemaatnya. Hati kita semua dibaharui oleh Tuhan sehingga kita lebih mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mau datang loh. Saya lihat di YouTube, aduh, saya sampai merinding, saudaraku sekalian. Itu di Arab, di Mekah. Tiba-tiba ada air tercurah dari langit. Begitu banyak sampai banjir. Mobil semua hanyut, harta benda hanyut semua. Aneh, saya pikir ini nggak ada sungai, nggak ada apa, kok bisa muncul air begitu besar. Itu tanda-tanda, saudaraku sekalian. Ya, makanya mari kita lebih mengasihi Tuhan. Jangan buang waktu. Selagi hari siang, kata Yesus, mari kita bekerja untuk Tuhan. Amin. Selagi kita bisa melakukan untuk Tuhan, ayo kita kerjakan. Sebab kalau Yesus sudah datang, kita nggak perlu lagi melakukan segala sesuatu. Kita akan menerima mahkota di sorga yang mulia. Silakan Pak Perulian sampaikan pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan yang sangat luar biasa pagi hari ini. Kita akan percaya firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita doakan terus Bapak Yonatan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan berdoa juga untuk Bapak Gembala kita di usia yang tua dipakai Tuhan juga untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita akan lihat jadwal ibadah kita 1 minggu depan bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan jadwal ibadah. Untuk minggu yang ketiga September, tanggal 17 September, ibadah raya kita minggu pagi, song leadernya Bapak Yudi, kolektan Ibu Panggabean dan Ibu Yohana, penerima tamu Bapak Haryono. Untuk ibadah minggu sore, song leadernya Ibu Yansi, penerima tamu atau prokesnya Ibu Manulang. Untuk ibadah hari Selasa, ibadah kaum wanita jam 3 sore, worship leader Ibu Yanti, renungan Ibu Yeli, kolektan Ibu Manulang. Untuk ibadah kaum pria, sekali lagi untuk ibadah kaum pria hari Jumat jam 7.30 setengah 8, diharapkan semua kaum pria sebagai imam-imam untuk hadir. Untuk ibadah jam 7:30 firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Gembala. Yang berikutnya adalah untuk ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore di tempat ini. Kemudian yang berikutnya adalah
kami mengucapkan selamat ulang tahun pertama untuk Bapak Budi Iriawan, Saudara Linda Venesia, dan Ibu Rosia Sihombe yang berulang tahun minggu ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun berkati, dan juga mungkin ada jemaat yang berulang tahun tidak tertera di warta jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Yang berikutnya adalah di tengah-tengah kita ada Ibu Pendeta Ibu Simamora yang membawakan yang membawa berupa keripik, untuk ada dagangan. Diharapkan jemaat ikut ambil bagian untuk meringankan beban dari Bapak Pendeta Simamora. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Sinaga berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih kemurahan Amin. Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Sepanjang ibadah kami dari awal Amin. pertengahan hingga akhirnya Tuhan boleh Tuhan Amin. sudah berkati ya Bapa. Terima kasih. Kami sudah bersyukur dan berterima kasih seberapa kami yang ada pada saat ini Tuhan. Haleluya. Umat-Mu, seluruh umat-umat-Mu yang ada Tuhan.
kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Tuhan buat seluruh umat-umat-Mu. Apa yang menjadi pergumulan umat-umat-Mu saat ini Tuhan, Engkau adalah jawaban buat kami semua Tuhan. Terima kasih kami juga Tuhan sudah diberkati oleh firman Tuhan untuk mengingatkan kami kembali ya Tuhan, agar kami boleh Tuhan menyangkal diri dan boleh Tuhan membawa dan menanggung salibnya. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, mari Roh Kudus kuatkan kami, mampukan kami, tinggallah Roh Kudus tinggal di hidup kami ya Bapa. Karena kami tahu dan kami menyadari tanpa Tuhan ada di hidup kami, kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau menolong kami, jangan tinggalkan kami Bapa, bahwa kami Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Oh ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Seringkali kami mengabaikan kami ya Tuhan. Tapi Tuhan mohon, kuduskan kami. Ampuni kami ya Bapa. Ya Tuhan. Agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Layak untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan bersiapkan buat kami. Amin Tuhan. Tuhan, kami memerlukan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa buat sepanjang minggu ini Tuhan. Ibadah yang ditentukan, mari Tuhan berkati. Berkati setiap petugas-petugas yang Tuhan boleh percayakan Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan, kami mau Tuhan tinggikan Engkau, agungkan Engkau, karena Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan firman Tuhan saat pagi hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Kojenatan, semakin hari semakin agar kami boleh umat-umat-Mu yang ada setiap kami Tuhan, boleh Tuhan dibangkit dan bertumbuh iman kami Tuhan, selama yakin bahwa Tuhan selalu menolong kami Pak. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu khususnya Tuhan, biarlah senantiasa Engkau selalu menjaga, melindungi, menyertai ya Bapa. Berkati Tuhan setiap pelayan dimanapun Tuhan percayakan Tuhan. Terima kasih. Seluruh petugas hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati, mampukan mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, banyak kekurangan, kelemahan kami Tuhan, ketidaktaatan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Di saat ini Tuhan, ucapan syukur kami Bapa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, sebelum kami meninggalkan rumah-Mu, kembali ke rumah kami masing-masing, kami mau bersatu di dalam doa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Kami doakan saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Budi Irawan, Saudari Linda Venesia, Ibu Rosi Sihombing, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Doa kami bukan hanya usia yang Tuhan tambahkan, tambahkan kesetiaan, takut akan Tuhan, karena di tangan kanan-Mu umur panjang, di tangan kiri berkat yang berlimpah. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka. Dengan tubuh yang diberkati, kami boleh memuliakan Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa khusus buat keluarga Bapak Suhendra Konyau yang sudah mempermuliakan nama Tuhan, melengkapi rumah Tuhan dengan AC. Tuhan, kami berdoa supaya Bapak Suhendra Konyau boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Engkau mengasihi dia Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Bapak Agus Suwarto yang sudah berjerih lelah
untuk memasang partisi di rumah Tuhan. Apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Hamba percaya jemaat Tuhan di tempat ini mengasihi engkau, sebab engkau sudah mengasihi kami. Engkau sudah korbankan dirimu mati di kayu salib, supaya kami yang harusnya binasa mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.